Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, penyusunan KPI-nya, penyusunan Key Performance Indicator-nya menggunakan pendekatan balance scorecard, BSC atau balance scorecard. Jadi balance scorecard itu diintrodusir atau bisa disebut ditemukan atau diinisiasi oleh Kaplan dan Norton sebagai suatu alat pengukuran kinerja untuk mengukur secara komprehensif kinerja suatu perusahaan atau kinerja seseorang atau sekelompok orang dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan menggunakan pendekatan 4 perspektif, 4 perspektif. Yaitu yang pertama adalah perspektif keuangan, yang kedua adalah perspektif pelanggan, yang ketiga perspektif bisnis internal, dan yang terakhir atau yang keempat perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Kalau mengutip pendapat yang lain, misalnya Suardi Lubis dengan Prima Biromo ini menyebutkan bahwa balance scorecard adalah suatu alat manajemen kinerja yang dapat membantu organisasi untuk menerjemahkan visi dan strategi ke dalam aksi dengan memanfaatkan sekumpulan indikator-indikator finansial dan indikator non-finansial yang kesemuanya berjalan di dalam hubungan sebab akibat. Jadi intinya dulu muncul suatu kebutuhan bahwa untuk mengukur kinerja manajemen, kinerja para pimpinan atau kinerja orang-orang yang melaksanakan suatu pekerjaan itu diperlukan suatu alat ukur. Nah, alat ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja ini kemudian salah satunya ditemukan atau dipropos oleh Kaplan dan Norton ini yang kemudian diberi nama dengan balance scorecard. Mengapa balance scorecard diperlukan? Karena balance scorecard ini berguna atau mampu untuk melakukan atau mampu untuk digunakan sebagai tools untuk melakukan perencanaan kinerja, alat untuk melakukan pemantauan kinerja, dan alat untuk mengevaluasi kinerja. Bahkan sebenarnya balance scorecard ini bisa digunakan untuk mengukur kinerja di level perusahaan, bisa digunakan untuk mengukur kinerja di level divisi atau bagian, dan bisa digunakan untuk mengukur kinerja di level individu atau di level pegawai. Jadi balance scorecard ini dapat digunakan untuk mengukur kinerja pada semua level. Ini kelebihan yang dimiliki oleh balance scorecard. Balance scorecard meskipun pada awalnya digunakan di dunia bisnis, tapi pada akhirnya balance scorecard juga digunakan di sektor non-bisnis. Jadi kegiatan-kegiatan yang tidak berorientasi bisnis, kegiatan-kegiatan non-bisnis juga bisa menggunakan balance scorecard sebagai alat ukur untuk menilai kinerjanya. Tentu saja elemen di dalamnya ada penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan bidang tugas atau bidang
pekerjaan ya yang dilakukan dari manajemen atau bagian ataupun individu tersebut. Kalau kita mendalami lebih jauh ya, bahwa di balance scorecard itu yang terdiri dari 4 perspektif ya. Jadi pada dasarnya di perspektif keuangan itu, maka balance scorecard mengukur indikator-indikator yang terkait dengan perubahan-perubahan finansial yang menggambarkan suatu keadaan dari perusahaan tersebut ya. Apakah perubahan-perubahan finansial itu menunjukkan keadaan-keadaan yang positif maupun juga keadaan-keadaan yang negatif ya. Beberapa di antaranya tentu saja di perspektif keuangan itu biasanya yang diukur misalnya adalah profitabilitas ya, mengukur laba perusahaan, kemampuan laba perusahaan. Kemudian juga mengukur return of capital employee, atau juga kadang digunakan dengan pendekatan mengukur return on net asset ya. Atau juga mengukur economic value added. Jadi artinya perubahan nilai perusahaan yang dialami selama masa periode pengukuran tersebut ya. Jadi kemampuan mengembalikan modal, juga kemampuan meningkatkan nilai perusahaan. Itu akan diukur ya, termasuk laba ataupun juga rugi. Lawannya kan rugi ya, kalau laba itu adalah rugi. Jadi prinsipnya kalau di perspektif keuangan itu, aspek-aspek yang dijadikan indikatornya aspek-aspek yang berupa angka-angka keuangan ya, data-data keuangan atau hasil-hasil ya, kinerja perusahaan dilihat dari sudut pandang keuangan. Dan bisa juga mengukur tujuan finansial lainnya seperti pertumbuhan pendapatan ataupun juga arus kas yang positif ataupun yang negatif gitu. Jadi itu beberapa gambaran detail daripada perspektif keuangan. Kemudian di perspektif pelanggan ya, itu memiliki ukuran-ukuran yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan perusahaan dalam upaya meningkatkan jumlah pelanggan baru, jumlah pelanggan loyal, serta mengukur kepuasan pelanggan. Baik kepuasan pelanggan itu sendiri, kemudian retensi pelanggan, kemudian juga akuisisi pelanggan baru, dan profitabilitas diukur dari jumlah pelanggan dan pangsa pasar di segmen sasaran pelanggan. Jadi itu unsur-unsur atau elemen-elemen yang ada di dalam perspektif pelanggan pada balance scorecard. Intinya segala sesuatu yang terkait dengan gambaran perubahan-perubahan terkait pelanggan yang menggambarkan seberapa baik perusahaan ataupun seberapa buruk perusahaan dilihat dari perubahan-perubahan pelanggan dari perusahaan itu. Kemudian perspektif yang ketiga ya, itu ada yang disebut dengan perspektif proses bisnis. Dalam perspektif proses bisnis internal ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk melakukan peningkatan secara terus-menerus melalui kegiatan produksi yang lebih baik, distribusi yang lebih cepat, cakupan hubungan masyarakat yang semakin luas, inovasi produk yang cepat, serta juga termasuk diantaranya tanggung jawab sosial ke masyarakat. Jadi proses bisnis internal ini melihat sisi-sisi yang terkait dengan operasional perusahaan di dalam perusahaan itu ya. Meskipun tentu saja ada juga yang terkait dengan hubungan-hubungan langsung dengan masyarakat ya. Kemudian yang keempat, perspektif keempat ya,
adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Ini lebih difokuskan pada kegiatan sumber daya internal perusahaan, ya, seperti peningkatan kompetensi karyawan, pengembangan sistem informasi, serta bentuk dan isi daripada organisasi, ya, supaya lebih efektif dan kondusif, ya. Jadi untuk melihat sejauh mana kinerja perusahaan itu, maka dalam perspektif balance scorecard, maka detailnya diukur dengan 4 perspektif tadi, ya, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Ini di dalam slide ini ditunjukkan detail dari unsur masing-masing dari setiap perspektif itu, ya. Kalau di perspektif keuangan, ya, ada pendapatan, biaya, pendapatan bersih, pendapatan bersih, kemudian cash flow, kemudian nilai aset, ya. Ini contoh-contoh dari perspektif keuangan atau financial perspektif. Kalau dari perspektif pelanggan, indikator-indikator, elemen-elemen indikatornya antara lain adalah kepuasan pelanggan, kebertahanan pelanggan, ya, atau perawatan, maintenance pelanggan atau retention, customer retention, kemudian pangsa pasar atau market share, dan juga kekuatan brand, ya, atau nilai brand dari perusahaan tersebut, ya, kekuatan brand atau nilai brand dari perusahaan tersebut. Itu kalau dari perspektif pelanggan atau customer perspektif. Kemudian kalau dari perspektif proses bisnis internal, ya, atau internal proses perspektif, maka elemen-elemen indikatornya misalnya adalah persediaan, ya, atau jumlah persediaan, jumlah pesanan, alokasi sumber daya, ya, waktu siklus, ya, kegiatan di perusahaan itu, kemudian juga quality control, itu termasuk ke dalam kegiatan-kegiatan internal proses perspektif atau perspektif bisnis internal. Kemudian yang keempat, untuk perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, ya, antara lain adalah kepuasan pegawai, employee satisfaction, saya tadi salah menyebut, kepuasan pegawai, kemudian keluar masuknya pegawai, tingkat skill atau keahlian pegawai, dan tingkat pendidikan pegawai, ya. Jadi lebih banyak ke soal-soal tentang SDM, ya, itu masuk ke dalam learning and growth perspektif, termasuk juga sistem informasi, ya, itu termasuk ke dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, learning and growth perspektif. Nah, di sini kemudian kita juga perlu mengetahui suatu contoh, ya, aplikasi katakan atau implementasi balance scorecard, ya, dalam membuat dokumen kinerja dengan perspektif 4 perspektif, ya. Yang pertama adalah perspektif, ya, keuangan atau financial perspektif, kemudian perspektif pelanggan atau customer perspektif, kemudian bisnis proses internal perspektif, dan pertumbuhan, pembelajaran dan pertumbuhannya.
Contohnya misalnya implementasinya di keuangan itu, di perspektif keuangan, misalnya adalah mengukur peningkatan pendapatan atau bagaimana meningkatkan pendapatan, mengukur meningkatkan keuntungan, dan mengukur peningkatan efisiensi biaya. Kemudian di perspektif pelanggan, kinerjanya diukur dari peningkatan loyalitas pelanggan atau bagaimana meningkatkan loyalitas pelanggan. Kemudian mengukur peningkatan jumlah pelanggan dan mengukur berkurangnya klaim dan komplainnya. Berkurangnya klaim dan komplain. Itu juga termasuk ke dalam customer perspektif. Jadi misalnya tadi kalau di finansial itu misalnya peningkatan pendapatan kita kasih kode F1, meningkatkan keuntungan kita kasih kode F2, meningkatkan efisiensi biaya kita kasih kode F3. Sementara di customer perspektif, meningkatkan loyalitas pelanggan kita kasih kode C1, meningkatkan jumlah pelanggan kita kasih kode C2, dan mengurangi klaim dan komplain kita kasih kode C3. Kemudian di internal proses bisnis, meningkatkan kualitas produk, misalnya kita kasih kode IPB1. Kemudian indikator yang kedua adalah meningkatkan efektivitas pemasaran, kita kasih kode misalnya IPB2. Dan indikator untuk mengukur optimalisasi utilisasi resources ya, atau sumber daya, misalnya kita kasih kode IPB3. Dan untuk perspektif pembelajaran dan pertumbuhan ya, misalnya contohnya adalah mengukur peningkatan kedisiplinan kerja ya. Misalnya ini kita kasih kode L1. Kemudian meningkatkan kompetensi karyawan ya. Misalnya kita kasih kode L2. Jadi ini contoh implementasi balance scorecard dengan 4 perspektif di dalam memberikan indikator yang digunakan untuk mengukur masing-masing aspek atau masing-masing perspektif. Nah, kalau kita mau menggunakan balance scorecard ya, dalam mengukur kinerja perusahaan ataupun mengukur kinerja divisi, mengukur kinerja bagian, mengukur kinerja individu, pada dasarnya ya, penerapan balance scorecard itu akan berjalan baik atau implementasinya menjadi sangat tepat, sesuai, atau berjalan dengan sangat baik, itu kalau di dalam perusahaan itu atau di dalam instansi tersebut atau lembaga tersebut telah menerapkan berbagai hal yang bisa disebut sebagai prasyarat untuk keberhasilannya balance scorecard gitu. Apa saja itu prasyarat atau hal-hal yang diperlukan agar balance scorecard ini berjalan dengan baik? Yang pertama sudah pasti harus tersedia struktur organisasi dan job description dari setiap unit kerja. Jadi ada struktur organisasi dan job description dari setiap unit kerja. Kemudian di perusahaan tersebut atau di instansi tersebut memiliki sistem penggajian dan sistem promosi ya. Memiliki sistem penggajian dan sistem promosi karyawan ya. Sistem promosi karyawan. Kemudian di dalam perusahaan itu juga harus memiliki sistem penghargaan dan sanksi ya terhadap pegawai atau terhadap karyawan. Ada sistem reward and punishment diterapkan di dalam perusahaan tersebut kepada para karyawannya. Kemudian juga di dalam perusahaan itu harus memiliki sistem pengembangan karyawan ya. Jadi memiliki sistem development bagi para employee atau bagi pegawai atau karyawan di dalam perusahaan tersebut. Dan tentu saja ya di perusahaan itu juga harus memiliki analisis jabatan pekerjaan, memiliki analisis jabatan atau analisis pekerjaan, job analysis bahasa Inggrisnya.
Dan tentu saja yang paling baik sekali kalau di dalam perusahaan itu memiliki aplikasi sistem manajemen kinerja. Nah, ini berbagai persyaratan yang perlu ada atau perlu dimiliki oleh perusahaan yang mau menerapkan balance scorecard dengan baik ya. Baik, demikian ya penjelasan mengenai balance scorecard untuk mengukur kinerja perusahaan ataupun kinerja organisasi, instansi, atau kelembagaan apapun ya yang dimana kita terlibat ataupun yang kita pengen ukur atau kita pantau atau kita monitor atau kita lihat ya kinerjanya. Semoga banyak manfaatnya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.